Selamat sore Mbak Kartika Oktorina atau biasa kita memanggilnya Mbak Kai. Ya, Sobat Seni, hari ini kita sangat istimewa karena kita bisa bertemu langsung dengan Mbak Kai, salah satu seniman pada pameran Manifesto 8 Galeri Nasional Indonesia tahun 2022. Karena karya Mbak Kai ini sangat menarik ya. Dari sekian karya berbasis new media, kemarin memang tim kurator juga sangat ketat yang memilih karya-karyanya, dan kebetulan Mbak Kai ini terpilih. Nah, kita mau dengar ya Mbak Kai, kira-kira apa sih gagasan dari karya ini dan juga teknologi apa yang digunakan gitu? Ya, jadi ini gagasannya berasal dari pengalaman saya ketika WFH. Work from home, di mana saya merasa saya kecanduan dengan gambar yang saya lihat di laptop saya. Gitu. Jadi saya merasa bahwa tidak hanya saya yang merasakan, semua orang yang saat itu sering berhadapan sama laptop untuk work from home, itu pasti juga membutuhkan gambar piksel yang baik, yang bagus, yang berkualitas bagus. Jadi yang tadinya sosialisasi itu lebih banyak ke pertemuan dan kehangatan tatap muka, sekarang digantikan seberapa jernih piksel yang bisa kita kirim ke lawan kita, ke teman kita. Makanya saya melihat bahwa wah, ini pikselnya jadi bagian penting buat hidup saya. Gitu. Oleh karena itu, saya juga melihat bahwa tapi kalau kita terlalu bergantung sama piksel, gimana kalau piksel ini seolah-olah dibuat seperti virus gitu? Yang kita pertanyakan lagi, sebenarnya si virus ini benar-benar kita butuhkan nggak? Jadi di satu sisi saya merasa bahwa teknologi membantu saya, tapi di sisi lain saya merasa bahwa piksel ini menjadi virus yang kemudian juga menyerang diri saya. Untuk teknologinya yang saya pakai di sini, Mbak Citra, ini adalah saya pakai sensor. Jadi kalau kita maju, ini sebenarnya sensornya akan terbaca dari sini ya. Nah, kita mundur dulu, terus nanti baru masuk lagi. Nah, jadi setiap kali ada orang masuk, ada gerakan, dia sensornya merespon ya. Jadi teknologi yang dipakai sensor, sensor kemudian diolah ke dalam algoritma komputer. Kita sebutnya bahasa pemrograman atau coding. Kemudian dari coding ini saya merubah yang tadinya harusnya bacaan visual itu kan bentuknya gambar kita, saya ubah jadi gambar piksel, satuan piksel, pecahan-pecahan itu ya. Pecahan warna yang terdiri dari red, green, and blue. Nah, ketika bersatu kan red, green, and blue ini ada yang jadi warna putih. Warna primer itu ya? Yang warna green dan blue berubah lagi menjadi warna-warna lainnya. Kalau sketsa ini memang bagian dari program atau memang efek secara langsung? Jadi ini bagian dari program. Kan? Jadi programnya merubah yang harusnya tadi bentuk gambarnya badan kita dengan pakaian warna kita. Kemudian saya program dengan bahasa pemrograman, saya bilang ke komputer bahwa ketika membaca bentuk badan manusia, dia diubah jadi warna. Jadi piksel warna yang paling dasar. Jadi yang terlihat jadi seperti ini. Dan ini real time, artinya data yang diperoleh memang harus saat itu juga. Ya. Memang kalau karya seni interaktif itu berbeda dari karya lain karena karyanya tidak pernah selesai. Artinya langsung terus berproses berjalan dan diselesaikan oleh setiap audiens yang masuk. Jadi itu audiens is part of the concept ya, bagian dari konsep karya seni ya. Jadi, tapi ini kan bisa terdokumentasikan kan? Tidak. Apa hilang tidak direkam. Jadi ini langsung hilang. Kecuali kalau kita merekamnya gitu. Bisa ada. Seperti saya merekam ini bisa ya. Betul. Jadi kalau kita memang sengaja buat merekam, ditaruh di cloud computing misalnya, biar kita bisa lihat, itu bisa. Berarti yang memang dipamerkan adalah salah satu programnya itu ya? Programnya sendiri memang jadi bagian yang penting. Tapi kalau buat saya, yang saya pamerkan adalah interactive projection mapping-nya. Ini hanya penunjang. Artinya kalau suatu saat karya ini dipamerkan, ada galeri tertarik gitu kan, tetap karya itu adalah ketika yang berlangsung pada masa itu gitu kan? Betul. Tapi programnya adalah program yang digunakan saat ini. Betul.
Oke, luar biasa. Oke, Mbak Kai bisa minta pendapatnya nggak tentang pameran manifesto ini 2022 gimana? Sebelumnya pernah ikut? Belum pernah. Oh, ini yang this is pertama first kali. time ya. Apa kesannya gitu? Dapat ruang spesial lagi gitu kan? Iya, benar. Jadi kaget karena kan saingannya seniman-seniman yang sudah sering melakukan pameran gitu. Tapi ketika aku mengirimkan karya, aku pikir ada kata-kata teknologi itu menggambarkan karyaku sekali. Jadi ketika aku lihat bahwa open call ini kemudian ada garis merahnya teknologi, aku merasa bahwa this is the right place for me to try. Is interactive art is accepted by Indonesian people gitu. Karena kayaknya sedikit sekali orang yang membuat dan menerima karya ini. Iya, tapi ya kami pikir ini salah satu karya yang sangat menarik dan memiliki nilai edukasi bukan dalam konteks kebaruan dalam teknik media, tapi juga tadi itu proses interaktif itu menjadi bagian dari konsep karya, kurang lebih seperti itu ya. Karena kalau kita bilang sekarang teknologi itu memang kita semakin menyatu dengan teknologi. Iya, betul. Jadi apa yang digambarkan oleh interaktif art itu apa yang dirasakan oleh kita sekarang hidup di zaman teknologi. Kita berinteraksinya dengan teknologi. Menurut Mbak Kai, sejauh mana perkembangan seni rupa Indonesia yang berbasis media baru ini? Media baru itu luar biasa kalau buat saya. Teman-teman di seniman yang memang mengambil kekaryaan media baru, mediumnya, mereka bisa jadi seniman yang memang memakai media lain seperti painting gitu ya, grafis, kemudian mereka merubah dirinya untuk mengikuti zaman menggunakan media baru. Aliwahana ya. Betul. Jadi perkembangannya sendiri itu sangat pesat kalau saya lihat. Jadi tidak hanya dari background orang-orang yang memang sekolah teknologi atau sekolah media baru, tapi justru teman-teman seniman yang tadinya menggunakan media konvensional ya, kita bilang merasa tidak cukup dengan media konvensional, mereka mencoba beralih juga mencoba media baru. Semua pelukis seniman juga akhirnya mau tidak mau ya harus bersentuhan dengan teknologi ya. Jadi dinamis banget keluar masuknya, naik turunnya, dan semua orang sepertinya namanya teknologi, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Ya, meskipun harus kita bedakan teknologi sebagai konsep atau teknologi sebagai tools ya. Kalau di sini kan saya melihat teknologi itu sebagai konsep, tapi bukan sebagai tools ya. Nah itu, saya pikir itu hal yang menarik gitu. Oke Mbak Kai, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga di masa mendatang karya-karyanya semakin visioner dan semakin keren. Oke, terima kasih Mbak Citra, terima kasih.